Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Anti Korupsi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan kasus korupsi dana alokasi khusus di tahun 2018 di Kota Tasikmalaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nugi Nugraha dengan NPM 217006001. Selanjutnya, saya perkenalkan nama saya Torik Zakian Atoya dengan NPM 21700606026. Selanjutnya, saya Yasmin Dasari dengan NPM 217006009. Terima kasih. Untuk pembahasan pertama, kita masuk ke pembahasan pertama ya. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Torik, Saudara Torik. Kepada Torik kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada faktor-faktor penyebab korupsi ini terjadi. Faktor-faktor yang mendasari pelaku melakukan korupsi diantaranya salah satunya juga ada rendahnya integritas dan profesionalisme, lemahnya keimanan, kejujuran moral dan etika, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, juga adanya sifat tamak atau rakus dalam diri pelaku sehingga terjadinya penyuapan. Nah, selanjutnya pelaku terlibat dalam kasus korupsi ini yaitu Dr. Andas Haji Budi Budiman yang merupakan Wali Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat periode 2012 hingga 2017 dan 2017 hingga 2020. KPK mengumumkan Budi Budiman sebagai tersangka pada 26 April 2019 dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan dana alokasi khusus Tasikmalaya, Jawa Barat tahun anggaran 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman pada tanggal 23 Oktober 2020 atau setahun lebih dari pengumuman status tersangka Budiman. Terkait kasus operasi tangkap tangan mantan pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK menyita uang 400 juta rupiah dan juga sejauh ini telah menetapkan 6 orang tersangka. Untuk diketahui, Budi Budiman merupakan tersangka ketujuh dalam rangkaian kasus dugaan suap yang berawal dari operasi tangkap tangan KPK ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Torik. Untuk selanjutnya, pembahasan modus operandi akan dibahas oleh Yasmin. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Selanjutnya yang ketiga ada modus operandi. Budi Budiman mengajukan usulan dana alokasi khusus atau DAK reguler tahun anggaran 2018 di berbagai bidang kepada pemerintah pusat, yakni DAK bidang kesehatan dan keluarga berencana sebesar 32,8 miliar dan DAK pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebesar 53,7 miliar dengan rincian untuk jalan sebesar 47,7 miliar serta irigasi sebesar 5,94 miliar. Kemudian Agustus 2017, Budi Budiman kembali bertemu dengan Yaya Purnomo. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Tasikmalaya ini dari PPP kembali meminta bantuan untuk peningkatan jumlah anggaran DAK tahun anggaran 2018 untuk Kota Tasikmalaya. Dan Yaya Purnomo pun berjanji serta menyanggupi memprioritaskan pencairan DAK ke Kota Tasikmalaya. Setelah ada komitmen tersebut, Budi Budiman pun diduga memberikan sejumlah uang sebesar 200 juta kepada Yaya Purnomo. Selanjutnya, pada Desember 2017, Kementerian Keuangan mempublikasikan alokasi DAK tahun anggaran 2018 dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah, termasuk bagi Kota Tasikmalaya. Budi Budiman pun kembali diduga memberikan sejumlah uang kepada Yaya Purnomo melalui seorang perantara sebesar 300 juta. Lalu, pada April 2018, Budi Budiman kembali memberikan uang sebesar 200 juta kepada Yaya Purnomo yang diduga masih terkait pengurusan DAK tahun anggaran 2018 bagi Kota Tasikmalaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yasmin untuk
pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Dampak yang timbul dari korupsi ini. Nah, jadi kan dari dampak korupsi yang akan timbul dari korupsi ini yaitu adanya ketidaksetaraan pembagian dana alokasi khusus ya, karena ini kan termasuk kasus suap ya, jadi mungkin adanya tidak kesetaraan, ada yang lebih diutamakan, ada yang tidak, seperti itu. Kemudian rusaknya kepercayaan publik. Nah, adanya rusaknya kepercayaan publik di mana dia kan seorang memiliki jabatan tinggi, udah dipercaya, udah dipilih oleh masyarakat, kemudian dia melakukan kesalahan dan mungkin ada masyarakatnya akan menjadi kurang percaya gitu. Selanjutnya ada tercorengnya nama baik, tentu ya, apalagi seorang wali kota akan tercoreng gitu. Selanjutnya ada hilangnya jabatan sebagai wali kota, di mana tidak sebagai wali kota ya, siapapun yang memiliki jabatan kemudian dia melakukan korupsi atau kesalahan, mungkin jabatan itu akan hilang. Selanjutnya, untuk selanjutnya kesimpulan, yaitu korupsi yang dilakukan oleh Budi Budiman merupakan pengembangan kasus korupsi yang dilakukan oleh Yaya Purnomo, salah satu pejabat di Kementerian Keuangan. Budi Budiman pun diduga sudah melakukan suap kepada Yaya Purnomo sejak awal tahun 2017 saat melakukan pembahasan terkait alokasi DAK anggaran tahun 2018 untuk tahun Kota Tasikmalaya. Budi Budiman merupakan tersangka ketujuh dalam rangkaian kasus dugaan suap yang berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK ini. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK menyita uang sekitar 400 juta. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.